Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Gus Adi Channel yang budiman, malam ini kita akan lanjutkan diskusi dengan topik yang lagi up to date, Bang. Saya bersama Bang Uyu, pengamat politik kita. Salam jumpa kembali pemirsa. Oke, kita langsung aja, Bang, ya. Siap Bang, siap Gus. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, bila perlu komen apa saja lah ya, bila perlu di-share dan lain-lain. Bang Uyu, Siap Gus. situasi sekarang ini sangat merindukan sosok seorang presiden kita yang dari hari ke hari menggebu dan sepertinya menebar sesuatu yang menjadi perhatian banyak pihak. Nah, apalagi dalam situasi sekarang ini kan ada upaya, dan saya yakin ini ada upaya-upaya pihak tertentu untuk membentur-benturkan infrastruktur dalam lingkaran istana, dalam lingkungan Pak Presiden, baik itu secara institusi maupun personilnya, Pak. Tapi ini sudah dibaca oleh Pak Presiden, beliau seorang pemimpin yang sudah mendarah daging dengan kehidupan keprajuritannya di Kopassus, Sandi Yuda, dan lain-lainnya. Nah, apa yang menurut Abang dalam konteks kekinian itu Presiden tengah atau sedang melakukan apa ini, Bang? Dalam pandangan Bang Yu, silakan, Bang. Terima kasih Gus. Pemirsa, saya coba menerjemahkan ya, sebenarnya kita ini coba menerjemahkan Gus dari gelagat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau bisa kita terjemahkan dari semua apa yang terjadi hari ini, dari kejadian-kejadian yang betul-betul bertabrakan semua ini, pada faktanya mungkin judul kita ini perlu kita beri judul gini Gus. Seperti ini adalah judulnya ya, ini adalah pesan perang Prabowo. Pesan perang Prabowo. Pesan perang Prabowo. Lah, kira-kira apa yang diperangi, Bang? Gus kan pernah ingat kita pernah berpodcast kita kira-kira 2 tahun lalu ya, pada saat kita menerjemahkan, melihat gaya apa sih Prabowo ini ketika beliau memerintah. Pada saat itu kita akhirnya berelaborasi, menimbulkan semacam sebuah pembahasan bahwasanya Prabowo ini akan memiliki 3P. Yang pertama itu peringatan, yang kedua itu adalah perintah, yang ketiga itu penghukuman. Ada penghukuman yang menarik ini. Ya, itu 3P pertama. Nah, sekarang 3P kedua itu adalah pesan perang Prabowo. Pesan perang Prabowo. 3P juga. Itu Gus. Ini berbeda menariknya. Jadi kata-kata perang ini merujuk pada satu konstelasi di mana terjadi, kalau dalam dialektika perdebatan. Yes. Kalau dalam konteks operasional itu ada benturan. Betul. Dalam konteks penanganan satu situasi kondisi yang darurat, mau tidak mau harus menyiapkan satu upaya untuk menetralisir atau menggempur, ya tentu perang. Perang, betul. Nah, lebih spesifik lagi, Bang, ini perang ke siapa atau ditujukan ke siapa yang dimaksud oleh Bapak Prabowo ini? Jadi ada istilah Latin, Gus ya. Ini adagium Latin ini biasa kita dengar di mana-mana. Jika Anda ingin berdamai, bersiaplah untuk perang. Oh, gitu ya. Adagiumnya. Jadi gini, Gus. Bukan perangnya yang bukan damainya yang kita inginkan, tapi perangnya. Yuk ciptakan dulu perang supaya ada perdamaian. Karena apa? Karena masuknya Prabowo sebagai seorang presiden itu kan ada bagian-bagian lama. Entah itu 10 tahun presiden sebelumnya kah, entah itu 20 tahun presiden sebelumnya kah, dan orang-orangnya ini ada di dalam ini. Artinya sejak 20 tahun yang lalu itu masih ada orang-orang yang ada di dalam pemerintahan ini yang mungkin sudah menjadi pejabat, sudah menjadi penguasa, sudah menjadi orang kaya, yang merasa kok enak 20 tahun ini dengan gaya ini, tiba-tiba masuk Prabowo. Sementara Prabowo memiliki sebuah cita-cita besar yang berbeda dengan 20 tahun yang lalu itu. Nah, ini kan butuh semacam sebuah usaha untuk merubah segala sesuatu.
dengan karakter Prabowo yang ada hari ini yang tidak kita dapatkan di karakter dua presiden sebelumnya. Kalau mungkin Gus kita bisa melihat karakter dua presiden kita sebelumnya ini jauh berbeda dengan karakter Prabowo. Oleh sebab itu, karena keadaan ini sangat pendek ya, karena masa pemerintahan presiden yang terpilih Prabowo ini kan cuma 5 tahun. Maka mau tidak mau Presiden Prabowo ini harus menghitung durasi waktu ini. Mau tidak mau, jika terjadi sesuatu yang tidak bisa dirubah atau orang itu tidak bisa dirubah, maka solusinya adalah bukan diajak berdamai, bukan diajak berdiskusi, diajak perang dulu. Diajak perang dulu. You mau tantang saya, oke, saya kasih. Apa ya? You punya banyak uang, oke, mari kita berkelahi. Perang itu ada menang, ada kalah, Ya. ada sama-sama menang, sama-sama kalah. Bagi seorang Ada penguasa tidak ada cerita kalah, Gus. Oh gitu ya? Bagi seorang penguasa loh ya. Ketika deklarasi perang itu diungkap, dia pasti menang. Apa yang tidak dipunyai Pak Prabowo atau yang menjadi kekuatan Pak Prabowo yang beliau melakukan ini pasti yakin menang? Satu, keikhlasan. Keikhlasan. Jadi sebagaimana yang dulu mungkin banyak narasi ya, Gus Dur pernah mengucapkan bahwasanya Prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas ya. Itu mungkin saja ini adalah gambaran bagaimana keikhlasan Prabowo itu bercita-cita menjadi presiden selama 15 tahun. Bercita-cita loh Gus. Ini mengikuti kontestasi, tidak terpilih, mencalonkan lagi, tidak terpilih, mencalonkan lagi, kemudian terpilih. Kan tidak ada orang yang seperti begini Gus. Ya. Kalau dia tidak ikhlas, kalau dia hanya mengejar kekuasaan, setelah selesai Pilpres itu dia kalah, dia menghilang dan macam-macam atau menjadi apalah. Tapi Prabowo tetap gitu, konsisten gitu loh. Itu satu. Pengabdian total. Pengabdian total. Itu satu. Yang kedua, itu adalah semacam sebuah keterkaitan jiwa Prabowo dengan alam gitu loh. Ini ada dua sisi, Gus ya. Satu keikhlasan, yang kedua adalah keterikatan Prabowo dengan cita-cita besar terhadap bangsa ini, terhadap negara ini, terhadap tanah ini, tanah dan air loh. Ini harus kita tanah dan air dan rakyatnya. Jadi ini panggilan sejarah ya. Ini panggilan alam. Ini panggilan alam, panggilan sejarah, panggilan hati. Bagi seorang Prabowo ya. Maka bagi Prabowo tidak ada cerita kalah dalam pertempuran ini karena beliau lagi berkuasa. You coba aja sama gue. Istilahnya begini, Prabowo ini you coba aja uang Yus tantang sama saya. You berapa punya uang, saya lawan. You berapa punya jenderal, saya lawan. Kan segitu ya. Ini pesan perang. Prabowo ini. Ini pesan ini. Artinya gini loh. Bagi orang pintar sudah harus tahu diri. Bagi orang yang nggak cerdas, cepat cari tahu. Bagi orang yang memang hanya sekedar mencari kerusuhan, cepat berhenti. Gitu pesannya kira-kira. Hari ini tanggal 20 Juli. Tadi kita menyimak Presiden memimpin rapat Kabinet Merah Putih. Saya melihat ada dua hal besar yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau ini sosok pemimpin yang sangat menghormati pemimpin sebelumnya. Beliau ceritakan bahwa semua hasil bangsa ini sekarang ini adalah produk dari seluruh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mulai dari Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi. Artinya beliau melakukan satu transformasi meskipun itu radikal, tapi ini berkelanjutan. Betul. Nah, satu. Yang kedua, saya tadi melihat keberpihakannya pada rakyat Indonesia secara luas itu luar biasa. Dia mengilustrasikan tadi. Kenapa? Kalau saya berpihak pada rakyat kecil dengan memberikan makan gratis, dan Anda protes. Anda diamkan saja kalau itu para oligarki mengambil kekayaan negara itu untuk kepentingan rakyat. Beliau sitir dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar tadi. Yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat segalanya sebagainya. Yang kedua, bahwa beliau menyampaikan juga bahwa membela rakyat kecil itu jangan tanggung-tanggung, karena negara harus berbuat. Seperti misalnya hal yang terkait dengan perdagangan, ya sekarang sudah ada DSI dan sebagainya, ya harus ikutin itu. Bahkan beliau sampaikan negara-negara ini sekarang negara luar ya, negara-negara tetangga itu akan mengikuti, akan memberikan support bahwa memang harus ikuti aturan di Indonesia. Nah, kira-kira
apa yang dalam benak abang ini strategi Pak Prabowo ini bisa mengesampingkan atau membuat ciut nyalinya para oligarki dan para neolib ini untuk terus mengkangkangi sumber daya alam di Indonesia, atau mereka berkolaborasi, oke lah, saya tetap ikut membangun, berpartisipasi membangun Indonesia, tapi saya gunakan apa yang saya dapatkan lebih besar untuk kemakmuran. Karena disadari tidak, ekonomi kita ini sebenarnya bisa tumbuh pesat kalau pemerataannya, pertumbuhannya disupport dengan para pemain-pemain ekonomi ini mau memberikan lebih banyak kontribusinya ke rakyat. Nah, kira-kira dalam pandangan abang yang dilakukan Pak Prabowo ke depan ini sudah benar apa belum? Saya pikir sudah benar, Gus. Kalau Gus tanya saya, apa strategi Prabowo yang harus dilakukan? Maka kalau saya bisa melihat dan saya bisa menerjemahkan, strategi yang dijalankan Prabowo ini sifatnya top down. Dari dia, dari presiden, saya mau ini, you laksanakan. Bukan lagi bottom up. Dulu ini, kira-kira pasca reformasi, banyak sekali masukan kebijakan pemerintah itu melalui bottom up. Ambil dulu, mau Musrembang, macam-macam. Sekarang enggak, saya mau ini, you jalankan. You tidak bisa mundur. You mengganggu, you diam. Kalau you mengganggu, saya habisi. Kan begitu pesannya. Artinya itu yang terjadi, banyak proyek-proyek besar, banyak hal yang terkait dengan kepentingan rakyat terhambat ya. Terhambat. Karena banyaknya perdebatan Karena ya. banyak perdebatan. Masa lalu itu terlampau banyak perdebatan di tingkat bottom. Sehingga masuk ke up-nya ini susah sekali, Gus. Iya. Tapi sekarang tidak ada perdebatan, mau saya ini, you sanggup, laksanakan. Kalau tidak sanggup, you minggir. Jangan mengganggu. Kan itu pesan yang di awal. Iya. Saya sekarang jadi presiden, tolong bantu saya. Kalau saya benar, tolong didukung. Kalau Anda merasa tidak sesuai, tolong jangan ribut. Kan itu pesan yang disampaikan, Iya. Gus. Artinya, dengan gaya Prabowo sekarang ini, sifat top down-nya itu kelihatan sekali. Dan memang itu yang kita butuhkan, Gus. Tidak perlu ada banyak diskusi gitu loh. Iya. Karena gini loh, sudah kita diberikan waktu selama hampir 25 tahun ini pasca reformasi untuk menciptakan yang namanya kesejahteraan, demokratisasi di mana-mana. Toh juga ternyata munculnya lagi oligarki, muncul lagi si penguasa ini, muncul lagi si penguasa di sebelah sana. Akhirnya tidak jadi ini. Karena banyaknya penguasa-penguasa kecil di tempat-tempat terpencil atau di tempat di luar Jakarta, yang akhirnya ini menjadikan kekuatan-kekuatan baru yang diajak bernegosiasi oleh pemimpin hari itu. Betul, Gus, memang ada banyak hal yang menarik dan bagus dari pemerintah sebelumnya. Tapi harus diingat, banyak juga barang yang rusak. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Ini saksikan di diskusi berikutnya.